Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul melalui smartphone kita, bisa komunikasi, dan tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memberikan syafaat kita nantinya di akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormatin Bapak Dedi sebagai dosen pembimbing kami dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Natasha Balkis, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil makalah yang saya buat, yaitu adalah fungsi psikomotorik, di mana psikomotorik ini adalah merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan ataupun skill, maupun dibilang kemampuan kita setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Lalu fungsi sensorik, di mana fungsi sensorik ini adalah sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah suatu yang merupakan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang akibat adanya suatu stimulus ataupun rangsangan. Nah, di sini ada sel saraf terbagi 3, yaitu sel saraf sensorik sunting, sel saraf motorik sunting, dan sel saraf penghubungan sunting. Sel saraf sensorik sunting ini adalah mengantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, encephalon, dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiat ataupun intermediate. Nah, di sini ada sel saraf motorik sunting, yaitu sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya merupakan tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, di sini ada fungsi dari sel saraf penghubungan sunting yang ketiga, yaitu disebut juga dengan sel saraf asosiat. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem sel pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau hubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Terus ada fungsi reproduksi, yaitu nomor 3, fungsi reproduksi, yaitu awal proses produksi manusia terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur wanita. Umumnya terjadi pada hubungan seksual. Proses ini dapat berjalan berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. Lebih kita mengenal sistem reproduksi pria dan wanita, saya akan sebutkan fungsi dari reproduksi pada pria, yaitu terutama untuk produksi dan penyimpanan, serta mengantarkan sperma untuk perbuahan sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi memproduksikan sel telur dan mengandung bayi. Kedua fungsi tersebut saling berkaitan dan melengkapi dalam proses produksi. Terus sistem langsung kita lanjut ke ini ya, keempat, yaitu fungsi otak, di mana fungsi otak ini adalah fungsi otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1,350 cc dan terdiri atas 1000 juta sel saraf ataupun neuron. Otak mengatur dan mengkoordinasikan sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu badan. Terus di sini ada terbentuk dari 2 jenis otak, yaitu glia dan neuron glia. Berfungsi untuk menunjang dan melindungi neura. Sedangkan neura membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik yang dikenakan sebagai potensi aksi. Di sini ada beberapa bagian dalam otak manusia. Yang pertama adalah bagian otak manusia sunting, yaitu pada tahap perkembangan sistem saraf pusat, otak depan berkembang dengan memisahkan menjadi otak besar dan diencephalus. Dan otak besar sunting nomor 2, bagian nomor 2 itu otak besar sunting, yaitu otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan
mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Nah, di sini baru kita masuk ke bagian otak lagi, namanya ganglia dasar sunting, yaitu ganglia dasar bahasa Inggrisnya itu basa ganglia, white matter, merupakan lapisan yang berwarna putih. Lapisan banyak hanya mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Lanjut ke otak tengah, yaitu otak tengah adalah bagian otak yang mempunyai struktur, tekstur dari dua bagian colliculi yang disebut corpora quadrigemina, terlibat pada proses pendengaran. Otak belakang yaitu meliputi jembatan faral atau sumsum lanjutan, bahasa Inggrisnya itu medulla oblongata. Dan otak kecil yaitu ketiga bagian ini membentuk batang otak. Lalu kita langsung masuk ke nomor 5, yaitu fungsi seksual. Nah, fungsi seksual ini adalah bagian tubuh bereaksi dalam berbagai tahapan siklus respons seksual atau sebagian akibat dari disfungsi seksual. Di sini ada tahap-tahapnya, itu ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan dokumentasi aspek-aspek yang didefinisikan fungsi seksual. Pertanyaan umumnya itu biasanya apa sih fungsinya utuh gitu kan. Terus misalnya pernah kan ada ereksi atau orgasme selama periode waktu tertentu jika fungsi masih utuh, beberapa frekuensi atau intensitas fungsi. Lanjut ke tahap 2, yaitu berkaitan dengan penilaian frekuensi berbagai aktivitas seksual. Yang ketiga tahapnya diperkirakan jika atau sejauh mana berkurangnya fungsi dan atau aktivitas seksual penyebaran kesusahan. Udah itu aja. Satu lagi tahap berhubung antara kesusahan karena berkurangnya fungsi seksual dan kesejahteraan dan isolasi emosi yang dinilai. Baik, itu aja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada teman-teman yang bertanya, disilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.